Cerita diawali dengan memperlihatkan jagoan kita semua, siapa lagi jika bukan Hutch Mansell yang sama seperti di film pertamanya. Ia tampil dengan kondisi babak belur di ruang interogasi, entah kekacauan seperti apa yang kali ini ia buat. Namun ada seekor anjing serigala yang menemani ia di sampingnya, dan seperti biasa, saat penanya menanyakan siapa dia sebenarnya, Hutch pun menjawab, "Who the fuck are you two?" "Us? We're..." Melanjutkan film pertamanya, Hutch Mansell kini menjalani hari-harinya dengan lebih lepas tanpa menutupi apapun dari keluarganya. Namun sang istri mulai merasa jenuh dan kesepian karena hampir setiap hari Hutch dan kedua anak mereka jarang berada di rumah. Tepat saat Hutch baru selesai dengan pekerjaannya, ia masih sempat-sempatnya chattingan dengan sang istri yang mengeluhkan terkait Hutch yang sering telat pulang, sehingga Hutch langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tuh kan buktinya, gak ada yang namanya sibuk, semua tuh tergantung sama prioritas, cuy. Keesokan paginya, Hutch mulai menyadari akan perubahan sikap sang istri yang sepertinya sudah kesal dengan Hutch yang lebih cenderung sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga ketika sang istri akan berangkat senam ke gor kecamatan, Hutch pun mencoba merayu dengan berjanji akan mengajak sang istri dan anak-anak liburan, tapi belum menemukan destinasi wisata yang cocok untuk keluarganya. Waktunya bekerja, Hutch kali ini punya misi untuk merebut sebuah kartu data dari seorang ahli IT yang dikawal oleh 3 orang penjaga, di mana Hutch harus bertarung di tempat yang cukup sempit, yaitu di dalam lift. Selesai dengan musuh di dalam lift, Hutch langsung disambut oleh beberapa preman yang menggunakan senjata api. Sukses meledakkan mereka semua, Hutch kini harus berhadapan dengan beberapa preman asal Brasil yang kali ini menggunakan parang sajam sebagai senjatanya. Karena Hutch datang dengan tangan kosong, ia pun melepaskan ikat pinggangnya dan mencabut pipa besi yang ada di belakangnya. Selesai menghabisi semua preman, Hutch tak sengaja melihat sebuah stiker yang menempel pada mobil bertuliskan Taman Air Plummerfield, sebuah tempat wisata yang berada di kota kecil yang pernah Hutch kunjungi sewaktu masih anak-anak. Ia akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk liburan bersama keluarganya, sekaligus bernostalgia mengingat kenangan masa kecilnya. That commercial is really old. Are you sure it's still a place? Selesai mendapatkan barangnya, Hutch pun pergi menemui majikannya yang bernama, kita panggil saja si majikan. Ternyata semua pekerjaan yang Hutch lakukan adalah untuk melunasi semua hutangnya akibat Hutch yang sudah membakar semua uang saham milik beberapa orang yang penting, yang kejadiannya sendiri ada di film pertamanya. Yang karena utangnya masih banyak, Hutch pun mengaku butuh waktu istirahat sebentar dengan akan mengambil cuti dulu untuk liburan dan menghabiskan waktu dengan keluarganya. Meskipun iklan Plummerfield terkesan jadul, Hutch mencoba meyakinkan sang istri dan kedua anaknya bahwa tempat ini akan cocok sekali untuk mereka sekeluarga. Jangan lihat lokasinya, tapi lihat kebersamaannya. Mereka butuh kenangan bersama untuk lebih menguatkan keharmonisan keluarga. Tak hanya mereka saja, ayah Hutch atau kita panggil saja si Abah pun akan ikut berlibur bersama mereka semua. Tiba di Taman Air Plummerfield, Hutch pun langsung menunjukkan kamar hotel tempat mereka akan menginap. Karena Abah lebih suka dengan alam dan benci dengan keramaian, beliau memilih untuk tidur di kabin tua yang berada di hutan tak jauh dari tempat wisata. Karena kolam renangnya ditutup dengan alasan ada insiden yang sedang terjadi, Hutch dan keluarga pun memilih untuk makan saja di salah satu restoran, di mana saat sedang melamun sembari mengingat masa kecilnya, ia tak sengaja mengalami salah paham ketika seorang sheriff tak suka dilihat sehingga... You got a problem? No, I'm sorry, I was just thinking. Sorry, officer. You know, it's not polite to eyeball the law.
Hutch? Did I do something wrong? I don't know. Everything's good, hon. Okay. Selesai makan, Hutch dan keluarga pun kembali ke time zone untuk bermain. Saat si kakak sedang fokus main sendiri, tiba-tiba ada 3 orang ciwi-ciwi memperhatikannya, yang membuat si kakak akhirnya memberikan semua kupon yang sudah ia dapatkan. Tak diduga, salah satu ciwi tersebut ternyata adalah pacar dari seorang pemuda lokal yang ujung-ujungnya mendatangi si kakak, meminta si kakak pergi dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Namun karena si kakak menolak, si pemuda pun merebut boneka milik si adik dan merobeknya saat itu juga. Who I am? What if I tell you to fuck off? Does that count? Last chance. What, you don't want another shiner on your pretty city boy face, do ya? Gara-gara keributan yang terjadi, penjaga wisata pun harus ikut campur dan terlibat perdebatan dengan Hutch yang tentu saja membela si kakak yang berupaya untuk melindungi adiknya. Namun si istri dengan cepat meredam amarah si Hutch dan meminta mereka semua untuk segera pergi. Penjaga wisata sudah benar-benar melakukan kesalahan besar dengan sempat menampar si adik tepat disaksikan oleh Hutch. Ketika mereka sudah keluar, Hutch yang tak terima pun memutuskan untuk kembali dan... What? I left my phone. How's that feel? Akibat keributan yang terjadi, Hutch dan keluarga pun langsung digiring ke kantor polisi setempat, di mana Hutch bertemu kembali dengan bapak sheriff yang ada di restoran bernama Abel, yang dengan wajah sombongnya meminta Hutch untuk ikut bersamanya. Perkenalkan, dia bernama Wyatt Martin, kita panggil saja Wyatt, kepala sheriff sekaligus orang yang dianggap nomor 1 di kota kecil ini. Ternyata pemuda lokal yang ribut dengan si kakak adalah putra dari bapak Wyatt ini. Sempat mengancam akan memperpanjang urusannya. Bapak Wyatt akhirnya mengerti setelah dijelaskan bahwa putranya lah yang menjadi pemicu awal keributan, sehingga Hutch dan putranya pun langsung diperbolehkan pergi saat itu juga. Berbeda dengan Wyatt atasannya, Abel yang bukan siapa-siapa justru tampak tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia seperti adalah sosok aparat sombong yang suka bertindak sewenang-wenang. Hal itu terbukti ketika ia menyuruh rekannya untuk menghubungi beberapa preman dalam rangka memberikan pelajaran kepada Hutch dan keluarganya. Keesokannya, Hutch dan keluarga kembali melanjutkan liburan ini dengan penuh kesenangan, di antaranya seperti ibu yang bermain tembak-tembakan yang ternyata punya akurasi tingkat tinggi. Hutch bermain bola bersama si adik di kolam bola, main kejar-kejaran di rumah kaca, dan sedangkan si abah puas dengan permainan, Hutch dan keluarga pun akan mencoba naik perahu bebek bersama. Hutch sedari tadi sudah menyadari akan kehadiran seorang sheriff dan 3 orang preman yang terus membututinya dari belakang. Karena tak ingin melibatkan keluarganya dalam masalah, Hutch pun menyuruh mereka untuk pergi duluan, sementara ia akan menyusul belakangan. Bertempat di perahu bebek yang lain, Hutch pun dengan santai menyambut mereka berempat. Jika ada masalah, bisalah dibicarakan baik-baik. Tapi apa yang terjadi? What's up, guys? More than you know. I'm here with my family. Making memories. She's making memories, huh? There's no need for this. You were told to leave. So what are you still doing in town, old man? This is all a big misunderstanding. Tanpa pemandu dan 2 penumpang lansia sadari, Hutch pun mengejar para preman hanya seorang diri. Setelah hantam sana hantam sini, sheriff yang ikut babak pelur pun nekat mengambil senjata tajam dan berhasil memutus 1 jari Hutch yang sebelah kiri. Ketika Hutch sudah jatuh dari perahu, para preman pun langsung marah kepada sheriff dan meminta bayaran 2 kali lipat. Setelah tahu lawan yang mereka hadapi ternyata bukan turis biasa, dan belum juga negosiasi selesai, Hutch sudah keburu naik lagi dan mulai membrutal mengajar mereka semua lebih serius lagi.
Selesai mengajar orang-orang rese, Hutch pun duduk sendirian sambil menunggu keluarganya yang masih di perahu. Hutch menyempatkan diri untuk menelpon saudaranya yang bernama Harry, yang kebetulan saat ini sedang berada di Jepang, mempelajari kebudayaan yang ada di sana. Hutch pun curhat terkait kota kecil ini yang sekarang banyak berubah. Tidak sama seperti waktu kecil mereka dulu. Sekarang aparatnya sombong, arogan, mudah marah, tapi tidak sampai melindas warganya. Cia! Harry pun akhirnya menceritakan bahwa Plummerfield, kota kecil tersebut, memang sudah lama dijadikan tempat penyelundupan barang-barang haram seperti miras, narkoboy, dan lain-lain sebagainya. Bahkan petinggi aparat setempat ini pun ikut bersekongkol dengan jaringan sindikat yang lebih besar. Tak puas dengan penjelasan dari Harry, Hutch pun menelpon sang atasan untuk mencari tahu informasi lebih tentang sindikat besar tersebut, di mana sebuah nama akhirnya muncul, yaitu Lendina, seorang wanita kejam dan berbahaya yang disinyalir mengendalikan hampir semua bisnis haram di Amerika Serikat. Dan benar saja apa yang Harry dan si atasan ceritakan, Bapak Wyatt, sang kepala sipir di kota kecil ini, ternyata memiliki peran khusus dalam penyelundupan barang haram dan uang milik sindikat. Abel pun sama, dijadikan sebagai tangan kanannya untuk menangani urusan tersebut. Tak lama setelah Wyatt pergi, Abel mendapatkan telepon dari rekannya yang sudah babak belur. Ia memberitahu bahwa Hutch, turis satu ini, tidak sama seperti turis-turis konvensional pada umumnya. Dan mari saya bawa Anda ke sebuah kasino terselubung yang dikelola oleh sosok yang tiada lain adalah Lendina. Anda akan langsung diperlihatkan dengan betapa kejamnya ia saat menusuk tangan salah satu tamunya sendiri gara-gara ketahuan telah bermain curang. You're a winner. Damn, I swear I knew nothing. Nobody cheats in my casino! Selesai menghabisi tamu tersebut dan pegawainya sendiri, Lendina pun memerintahkan ajudannya untuk membantai semua tamu yang ada pada hari itu demi untuk menghilangkan saksi mata atas kejadian tersebut. Yang kita semua tidak tahu adalah Bapak Wyatt ternyata terpaksa menjadi bawaan Lendina demi untuk melunasi semua utang mendiang ayahnya. Wyatt mengingatkan Lendina tentang utang piutang sang ayah yang menurut hitungannya sudah lunas, dan ia mengaku sudah cukup berada dalam lingkaran bisnis haram ini. Mendengar Wyatt mau pergi, Lendina tentu saja tidak menyukai hal tersebut, sehingga supaya Wyatt mau tetap bekerja untuknya, Lendina pun berencana untuk menculik putra Wyatt yang tadi sempat berantem dengan si kakak. Tebak kepada siapa tugas itu diberikan? Sheriff. You can just call me Abel. Ya, orang itu adalah Abel, wakil Wyatt sendiri, yang ternyata diam-diam telah mengkhianati Wyatt tanpa sepengetahuannya. Tak butuh waktu lama bagi Abel untuk menculik si pemuda alias putranya Wyatt. Orang-orang utusan Lendina bahkan sudah tiba di sana untuk membawa si pemuda menuju markas. Namun yang tidak Abel ketahui adalah saat ini Hutch sedang dalam perjalanan menuju gudang markas mereka beroperasi dengan tujuan untuk membuat kesepakatan agar jangan mengganggu liburan keluarganya lagi. Nekat, sungguh nekat, bukan? Bukan Hutch namanya jika tidak punya nyali besar untuk datang dan masuk sendirian ke dalam sarang harimau. Dengan bermodalkan bensin dan korek api, Hutch mengancam akan membakar seluruh uang milik Lendina jika Abel terus mengganggu liburan keluarganya. Dikira Hutch main-main dengan ucapannya, Abel sama sekali belum tahu sedang berurusan dengan pria macam apa. Tak ingin cari masalah yang melibatkan uang dan barang milik Lendina, Abel akhirnya setuju untuk tidak lagi mengganggu liburan keluarganya. Tepat saat Hutch akan pergi, si pemuda sempat mencoba kabur dan meminta pertolongan. Tapi Hutch langsung pergi begitu saja karena tak mau ikut campur dalam sesuatu yang bukan urusannya. Lagi dan lagi Hutch kembali melibatkan dirinya dan masalah ketika ikut campur dalam urusan orang lain. Hutch mengajar semua orang-orangnya Lendina demi untuk menyelamatkan putranya Wyatt dari sana.
Saat Hutch akan membawa si pemuda pergi, Abel sempat mencegahnya untuk lari. Tapi tebak apa yang justru selanjutnya terjadi? If I rule the world, it would be the first day, every day, every heart, joy. Iya, semua uang dan barang milik Lendina hangus terbakar tanpa menyisakan satu apapun. Kabar tersebut dengan cepat sampai ke telinga Lendina, yang saat itu juga langsung mencari tahu siapa pelakunya. Hutch yang benar-benar misterius. Anak buah Lendina bahkan kesulitan untuk mencari data dan latar belakangnya si Hutch. Yang mereka tahu, Hutch sedang liburan bersama keluarganya, sehingga tanpa buang waktu, Lendina segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke Plummerfield dan menghancurkan kota kecil tersebut. Hutch sendiri sudah tiba di pondok tua tempat si kakek menginap dengan membawa si pemuda, yang langsung berbaikan dengan si kakak. Untuk sementara waktu, Hutch akan mengamankan keluarganya di pondok tua ini dan mencoba untuk membuat sang istri mengerti tentang situasinya saat ini. Seorang istri tentunya tak langsung bisa mengerti. Hutch perlu waktu untuk menjelaskannya secara perlahan. Diakhiri dengan janji akan mengajak makan seblak bareng, baru sang istri mau untuk mendengarkannya. Selesai dengan istrinya, Hutch pun menemui Wyatt untuk mengajaknya kerjasama. Baru saja tiba di sana, Wyatt sudah keburu emosi gara-gara putranya yang diculik. Setelah mengetahui putranya sudah aman, Wyatt baru mau mendengarkan tentang Lendina yang menjadi musuh mereka bersama. Dengan fakta Hutch sudah membakar uang dan barang milik Lendina, Wyatt sudah bisa membayangkan betapa murkanya Lendina sekarang. Yang sudah-sudah saja Lendina pernah membantai satu keturunan hanya gara-gara hal yang sepele. Apalagi ini, Lendina pastinya akan membakar seluruh kota dan semua orang yang ada di dalamnya. Sebagai persiapan, Wyatt pun menunjukkan apa yang ia punya, seperti senjata tua yang masih berfungsi. Selanjutnya, mereka akan menentukan lokasi akan terjadinya perang besar-besaran, yaitu Taman Air Plummerfield, yang memang kebanyakan wahana di sana sudah banyak yang rusak dan tak layak pakai. Tak sendiri, Hutch sudah mendapatkan bantuan dari saudaranya yang sudah pulang. Siapa lagi bukan si Harry yang baru tiba dari Jepang. Tak hanya Harry, si Abah juga akan ikut dalam pesta ini dengan mengambil posisi tepat di atas biang lala. Dibantu mereka berdua, Hutch pun mengubah taman air ini menjadi zona perang. Mereka menyiapkan berbagai jebakan mematikan untuk menghadapi puluhan anak buah Lendina yang akan datang. Tak lama setelah jebakan selesai dipersiapkan, muncullah Lendina dengan iring-iringan mobil dan pasukannya seperti pejabat pada umumnya. Sesuai prediksi Wyatt, Lendina menyuruh ajudannya untuk melakukan pembantaian alias membumi hanguskan semua yang ada. Saat waktunya tiba, Abel terlihat masih hidup dan menjadi garda terdepan yang maju duluan. Menemui Hutch dan Wyatt, merasa punya power dan backingan dari Lendina, Abel dengan gaya songongnya meminta mereka berdua untuk menyerah saja. Namun tebak apa yang terjadi padanya? What an ass pain he is. Take him out. Copy that. Hahaha, setelah Abel mati ditembak oleh pasukannya Lendina, peperangan pun langsung dimulai dengan Lendina yang mengirim tim pertamanya tanpa tahu bahwa di setiap sudut dan lokasi wahana sudah disiapkan berbagai jebakan mematikan. Giliran Wyatt yang beraksi, ia memancing musuh ke kolam bola yang sebelumnya sudah disiapkan ranjau aktif. Kembali ke Hutch yang sedang memancing musuh ke perosotan air, di mana jebakan yang telah disiapkan benar-benar sangat brutal dan sangat berpotensi menyebabkan dolar kuning. Si Abah menggunakan Gatling gun untuk menyelamatkan si Hutch yang sedang kesulitan. Musuh langsung menyadari hal tersebut dan sempat meledakkan biang lala tempatnya bersembunyi. Sejenak kita tinggalkan dulu si Hutch dan beralih ke pondok tua tempat keluarganya mengamankan diri.
Sesuai perintah oleh Lendina, si ajudan dan anak buahnya diutus ke sana untuk membantai keluarganya Hutch. Namun yang tidak mereka sadari adalah sudah ada satu orang yang ditugaskan khusus untuk melindungi keluarganya, yaitu selama di Jepang, Harry ternyata sudah mempelajari cara bertarung ninja dan menggunakan sebuah katana untuk melakukan pertarungan. Katana versus parang pun diadu dengan sangat cepat dan mematikan. Harry nampaknya sudah sangat terlatih untuk pertarungan semacam ini dan tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa membelah si ajudan menjadi dua bagian. Kembali ke Hutch setelah menghabisi sebagian besar pasukan musuh, kini Hutch harus berhadapan langsung dengan Lendina yang selalu ditemani oleh dua pengawal wanitanya yang ternyata cukup jago dalam melakukan pertarungan. Setelah Hutch menjadi bulan-bulanan kedua pengawalnya, Lendina pun memberikan rasa sakit sedikit demi sedikit menggunakan pisau kecilnya tepat saat ia akan menghabisi si Hutch untuk selamanya. Ya, sang istri datang tepat waktu dengan senapan berburunya. Lendina yang menyadari hal itu pun dengan cepat melemparkan pisau kecilnya. Tepat saat Lendina sudah tak berdaya, si Abah yang baru sadar dari pingsan pun langsung mengaktifkan peledak yang sudah disiapkan untuk menghabisi sisa pasukan musuh yang masih hidup. Setelah Hutch dan kawan-kawan masih hidup dengan cara lompat ke dalam air kolam, berakhir sudahlah ketegangan yang terjadi. Hutch dan sang istri ditemani anjing baru pun langsung diinterogasi oleh pihak FBI terkait insiden tersebut. Namun, sama seperti di film pertamanya, orang dengan pangkat tinggi tiba-tiba saja menelpon para penanya untuk memerintahkan mereka berdua agar segera melepaskan Hutch dan keluarganya. Tamat, ending yang selalu membrutalkan. Tidak ada kata-kata untuk hari ini guys, cuman satu aja pesan saya, ya semoga kalian sehat-sehat karena memang musimnya lagi nggak enak ya. Ini kan kadang hujan, kadang panas. Jadi buat kalian, buat teman-teman di rumah yang lagi makan, lagi mau tidur atau apapun itu, jaga kesehatan kalian terlebih dahulu. Oke? Saya pamit undur diri. Bye-bye.